Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini saya akan memberikan tips dan triks tentang hibah program kemitraan masyarakat stimulus atau PKMS. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan bermasyarakat, atau meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, atau keterampilan yang lain. Zat pengusul dari hibah ini adalah maksimal hanya 2 kali sebagai anggota untuk memperoleh PKMS ini, dan tip maksimum adalah 3 orang, yaitu 1 ketua dan 2 anggota. Jangka waktunya 6 bulan, maksimal dananya 25 juta. Mitranya 1, melibatkan 2 mahasiswa. Permasalahannya cukup 1 bidang masalah, dan lokasi mitra maksimum 100 kilo dari perguruan tinggi pengusung. Sasarannya ada 3, masyarakat produktif, non-produktif, maupun tidak produktif. Masyarakat produktif misalnya pengrajin, petani, peternak. Belum produktif misalnya wirausahaan yang baru. Biasanya anggotanya 2-3 orang. Dan masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalkan sekolah, karang taruna, ibu rumah tangga, RT, RW, desa, posyandu, puskesmas, pesantren, dan yang lain-lain. Program kegiatannya, kalau untuk wirausaha secara ekonomi, bisa meningkatkan produksi, manajemen, maupun pemasarannya. Kalau non-produktif, kegiatannya biasanya penanganan masalah kesehatan, tata aksara, pelatihan, sesuai dengan kompetensi peneliti. Kegiatan ini diusulkan cuma 1 bidang kegiatan pengabdian, tapi pengusul harus punya kepakaran 2 yang berbeda. Misalkan ketuanya tentang ekonomi, anggotanya tentang pendidikan, atau ketuanya tentang pertanian, anggotanya tentang ekonomi. Waran wajibnya media massa, artikel media massa cetak maupun elektronik, video, dan peningkatan kebudayaan. Ini adalah penilaian usulan dari reviewer. Yang dinilai ada 2, yaitu rekam jejak pengusul. Biasanya dilihat dari akun Simlitermas, baik kualitas maupun kualitas artikel, proceeding maupun KI. Dan yang kedua adalah usulannya atau proposalnya. Yang dinilai adalah analisisnya tajam atau enggak, prioritas masalah yang diusulkan apa, kesesuaian kompetensi dengan yang diusulkan, metodenya bagaimana, kesesuaian tugas yang diemban, kualitas iptek yang ditawarkan, luarannya, tahapannya wajar tidak, jadwalnya sesuai atau enggak, RAB-nya wajar, dan kontribusi mitra ada enggak. PKMS ini salah satu hibah pengabdian yang hampir paling gampang dan gampang diusulkan untuk yang pemula, meskipun dia adalah pemula. Tips dan triksnya, 1, update. Selalu update profil di Simlitermas, Sinta maupun Google Scholar. Kenapa update profil ini penting? Karena salah satu yang dinilai oleh reviewer adalah publikasi. Dan publikasi bisa dilihat dari profil Sinta, Google Scholar, termasuk di Simlitermas. Jadi update profil Simlitermas itu sangat penting. Yang kedua, bentuk tim. Bentuk timnya 1 ketua, 1-2 anggota.
Kalau lebih gampang, satu ketua satu anggota saja dengan dua kepakaran yang beda. Misalkan ketua bidang A, anggotanya bidang B. Tentukan mitra. Mitranya mau wirausaha atau umum. Jaraknya maksimal 100 kilo dari perguruan tinggi. Contohnya misalkan masyarakat umum. Tentukan. Misalnya Karang Taruna. Yang dekat saja dari rumah. Yang paling dekat. Kemudian diskusi dengan mitra. Cari permasalahan, termasuk foto kegiatan, atau apa yang sudah terjadi sekarang, dan tentukan solusi. Satu saja kegiatan pengambilan. Misalkan Karang Taruna, kita lagi butuh pendampingan belajar dari rumah, misalkan. Satu kegiatan pengabdian saja. Disesuaikan dengan keahlian peneliti. Dan jangan lupa surat pernyataan mitra bersedia untuk bekerja sama dalam program ini. Yang berikutnya adalah cari pustaka yang relevan. Data desa, misalkan kalau kita dari desa, PPS kabupaten, alternatif teknologi yang tertawarkan, metodenya seperti apa, dan yang lain-lain. Formatnya ada dilihat dari identitas hingga proses persetujuan. Identitas, karena ini adalah hibah dari dosen, hibah dari dikti, harus ada NIDN atau NIDK. Namanya siapa, pangkat jabatannya apa, publikasinya berapa, ID Sinta, Google Scholar, personal web page-nya apa, dan isian ID Sinta. Ringkasan 500 kata satu spasi. Masalahnya apa? Kemukakan masalahnya apa yang terjadi di dalam mitra tersebut. Termasuk tawarkan satu solusi, satu saja kegiatan pengabdian. Target luarannya apa? Target luaran sebaiknya ditulis target karena luaran wajibnya adalah artikel media massa, ceritakan akan dimuat di media massa koran A misalkan, atau di web Republika misalkan, atau yang lain-lain. Uraikan secara cemat dan singkat rencana kegiatan karena hanya 500 kata. Pendahuluannya maksimum 2000 kata. Ceritakan situasinya. Kenapa ngambil mitra itu, apa yang terjadi dengan mitra itu, masalahnya apa, foto dan data. Ini penting. Solusi yang ditawarkan apa, maksimal 150 kata. 1500. Satu kegiatan pengabdian saja yang ditawarkan untuk menyelesaikan bersama, karena satu mitra biasanya banyak permasalahannya banyak, kita hanya bisa memberikan solusi satu saja. Supaya lebih fokus, disesuaikan dengan keahlian peneliti. Metodenya 2000 kata. Tahapan atau langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, termasuk kepakaran dan tugas masing-masing. Misalkan ketua adalah bidangnya tentang pendidikan, dia bertanggung jawab terhadap kegiatan A, B, C, D, E. Dan anggota bidang keahliannya adalah A misalkan, dan tugasnya A, B, C, D. Luarannya wajib yang tadi, media massa, video, peningkatan keberagaman dan peran tambahan, tahun capaian dan status. Luaran tambahan ini bisa tambahin dengan jurnal atau proceeding. Kalau udah tambah jurnal, tuliskan nama jurnal atau buku, tuliskan penerbitnya. Persetujuan mitra, formatnya bebas. Tanda tangan oleh pimpinan mitra di atas materai 6000, kemudian di-scan, disimpan dalam bentuk PDF, tidak lebih dari 1 MB. Gambaran iptek. Maksimal 500, jelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan.
Karena singkat, bisa dibuat dalam bentuk bagan atau flowchart supaya lebih gampang. Terima kasih, demikian. Kalau bermanfaat, bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak.